Dalam Al-Quran, fitnah berarti cobaan dan ujian. Dan fitnah kehidupan yang paling besar adalah fitnah Dajjal. Tidaklah setiap nabi diutus melainkan mengingatkan umatnya tentang bahaya fitnah Dajjal. Dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW mengaitkan fitnah Dajjal dengan surat Al-Kahfi. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka ia terlindung dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, 10 ayat dari akhir surat Al-Kahfi. Begitulah Rasulullah SAW menjelaskan tentang surat Al-Kahfi dan fitnah Dajjal. Melalui kisah Nabi Musa alaihissalam, Ashabul Kahfi dan Zulkarnain, kita akan belajar bagaimana cara berlindung dari fitnah Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bahkan dia adalah bagian yang kita baca dalam sholat kita, adalah doa kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari azab jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan, dari fitnah kematian dan fitnah al-masih ad-dajjal. Salah satu yang kita berlindung dari kita berlindung di doa itu dari 5 hal. Dari 5 itu salah satunya adalah fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan karena orang-orang yang tidak lolos dari fitnah, maka dia akan tersesatkan oleh fitnah, dia akan bahkan hidup dalam keadaan yang sulit dan sengsara, yang ujungnya bisa menghasilkan kesesatan dalam hidup ini. Dan itu akan menghasilkan kesengsaraan yang abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Khalifah kembali menghadirkan kepada Anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam kekayaan sejarah Islam. Pemirsa Khalifah, dalam surat Al-Kahfi ada 4 fitnah yang kelak akan dibawa oleh Dajjal. Pertama, fitnah agama. Ya, Dajjal membunuh siapapun yang tidak menganggapnya sebagai Tuhan. Kedua, fitnah harta. Dajjal akan menawarkan semua kekayaan dunia bagi pengikutnya. Lalu ketiga, fitnah ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberinya banyak kemampuan, di antaranya menghidupkan yang telah mati. Dan keempat adalah fitnah kekuasaan. Ya, Dajjal menawarkan kedudukan dan kehidupan yang nyaman bagi para pengikutnya. Oleh sebab itu surat Al-Kahfi merangkum kisah keempat fitnah tersebut agar menjadi benteng keselamatan bagi orang beriman. Di negeri Efesus atau yang kini dikenal sebagai Yunani kuno, terdapat penguasa yang sangat zalim bernama Raja Dicyanus. Ia tidak memberikan ruang sedikit pun bagi rakyatnya untuk sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini membuat 7 pemuda beriman yang tak mengenal satu sama lain melarikan diri dari fitnah agama ini. Mereka datang satu persatu ke gunung dan bersembunyi di dalam gua. Lalu datanglah seekor anjing. Sebagian lain mengatakan bahwa anjing yang dimaksud adalah seekor singa yang tidak pergi meski mereka mengusirnya. Tak lama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Dan kemudian di atas itu semua ternyata ada fitnatuddin, yaitu fitnah yang menimpa agama kita. Dan ini fitnah terbesar. Karenanya kemudian anak-anak muda Ashabul Kahfi ini memutuskan untuk lari
dari kota, kemudian mereka lari ke gunung, mereka masuk ke dalam gua, kemudian terjadilah kisah ajaib, dan keajaiban ini hanya Allah yang punya kuasa, di mana walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a, di mana mereka kemudian tinggal di gua itu, ditidurkan Allah Subhanahu wa taala selama 300 tahun ditambah 9. 309 tahun. Dan 309 tahun itu 300 tambah 9 itu sebagaimana kalimat para ulama, mengapa 300 tambah 9 bukan 309 walaupun 309? Karena ternyata Al-Quran ingin memberikan sebuah isyarat tentang hitungan hari berdasarkan dua hal. Satu berdasarkan matahari, yang kedua berdasarkan bulan. Kalau berdasarkan hitungan rembulan, dia 309 tahun. Tapi kalau berdasarkan hitungan matahari, dia baru 300 tahun. Makanya 300 ditambah 9 tahun. Dan itu persis hitungan hari ini juga. Kita menghitung juga bahwa setiap 100 tahun akan ada pertambahan 3 tahun. Nah, inilah yang kemudian begitu nanti mereka melarikan agama mereka. Kemudian Allah wafatkan mereka, Allah tidurkan di dalam gua. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Allah bolak-balik. Ini juga mukjizat, hikmah. Bolak-balik itu. Kemudian matahari juga dimasukkan cahayanya oleh Allah SWT dari salah satu sudutnya. Ya, selama 300 ditambah 9 tahun Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka. Allah juga menghapus jejak mereka sehingga tidak ada satu orang pun yang menyadari bahwa mereka berada di dalam gua. Hari berganti hari, negeri Efesus juga telah berganti penguasa. Dan di saat penguasa negeri sudah mengizinkan rakyatnya untuk beribadah, maka Allah pun membangunkan ketujuh pemuda tersebut. Mereka terbangun dengan perut yang terasa lapar. Lalu salah seorang dari mereka keluar gua untuk membeli makanan. Ketika si pemuda tersebut ingin membayar, sang pedagang sangat terkejut. Ya, ini karena uang yang ia berikan terlampau kuno. Sejak saat itulah masyarakat tahu tentang kisah Ashabul Kahfi ini. Maka subhanallah, terkadang fitnah itu menyikapinya hanya dengan diam. Dengan diam. Begitu fitnah menyebar luar biasa, terkadang disikapi dengan diam dan fitnah itu akan berlalu kemudian pergi, kemudian kita tampil sebagai pemenangnya. Seperti Ashabul Kahfi, mereka tertidur, mereka ditidurkan Allah SWT, kemudian begitu bangun masalah selesai. Tentu sebagiannya begitu, karena memang tidak segala hal harus disikapi dengan bicara, tidak segala hal harus disikapi dengan kita mengeluarkan komentar, tidak. Yang itu adalah merupakan panduan para ahli ilmu. Pemirsa Khalifah, fitnah berikutnya adalah fitnah ilmu yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari, Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh pengikutnya, siapakah yang paling berilmu di muka bumi ini? Lalu Nabi Musa alaihissalam menjawab bahwa tidak ada yang lebih berilmu di muka bumi ini selain dirinya. Atas jawaban Musa alaihissalam, Allah menegur dan mengatakan pada Musa bahwa ada yang lebih berilmu daripada dirinya, yakni Nabi Khidir alaihissalam. Atas jawaban tersebut, Nabi Musa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitnah ilmu ini terkisahkan di dalam surat Al-Kahfi antara Nabi Musa yang menjadi murid yang berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir dan Nabi Musa, Nabi Khidir sang guru dan muridnya adalah Musa alaihissalam. Maka mengapa Musa sampai Allah minta untuk berguru kepada orang soleh itu yang dalam Quran sebenarnya namanya tidak disebut, tapi para ahli tafsir menyebutnya itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Disebutkan dalam tafsir bahwa Musa alaihissalam pernah ketika ditanya oleh masyarakatnya, siapakah orang yang paling alim di muka bumi ini wahai Musa? Jawaban Musa, saya. Nah, hati-hati dengan kalimat ini. Saya. Musa alaihissalam sebenarnya ada benarnya beliau mengatakan itu dengan logika bahwa ini adalah Musa, ini adalah Nabi
pengikutnya banyak dari Bani Israel, dan beliau Nabi mendapatkan wahyu sehingga dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati dengan berkata saya yang punya, saya dengan ilmu ini. Kemudian Allah membimbing Nabi Musa bertemu Nabi Khidir untuk berguru. Setelah bertemu, Nabi Khidir memberi syarat kepada Nabi Musa agar selama berguru kepadanya, ia harus sabar dan tidak bertanya sampai Nabi Khidir sendiri yang menjelaskannya. Lalu terjadilah 3 peristiwa. Yang pertama, Nabi Khidir melubangi perahu nelayan yang miskin. Kedua, Nabi Khidir membunuh seorang anak. Yang terakhir, Nabi Khidir tidak meminta upah ketika membangun dinding yang roboh di kawasan penduduk yang kikir. Namun sayangnya, Nabi Musa tidak sabar ketika melihat Nabi Khidir melubangi perahu nelayan yang miskin karena merasa itu tindakan keji. Padahal maksud dibalik perbuatan Nabi Khidir adalah untuk mencegah tindakan Raja Bengis yang akan merampas perahu para nelayan. Ia juga tidak sabar ketika melihat Nabi Khidir membunuh seorang anak. Padahal maksud dibaliknya adalah anak tersebut durhaka dan akan membawa kedua orang tuanya pada jalan yang sesat. Ia juga menanyakan kepada Nabi Khidir mengapa tidak meminta upah saat membangun dinding yang roboh. Lalu dijawab oleh Nabi Khidir bahwa rumah tersebut milik anak yatim yang di bawahnya terdapat harta simpanan peninggalan ayah mereka. Ya, sesungguhnya semua yang dilakukan oleh Nabi Khidir adalah atas petunjuk dari Allah Ta'ala. Ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Kahfi, semuanya berujung pada kalimatnya Nabi Khidir yang menjelaskan pada Musa, di mana Khidir mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Ini semua saya lakukan, apa yang kamu lihat ilmu ini semua saya lakukan, itu bukan urusan saya. Arti kalau bukan urusan saya, artinya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ini dari Allah Subhanahu wa taala, ya saya tidak boleh ngaku-ngaku orang hebat. Saya ini juga dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kembali kepada peringatan untuk Nabiullah Musa yang ketika berguru ke Khidir juga dipecat oleh Khidir karena melakukan 3 pelanggaran. Setelah diingatkan 3 kali kemudian dipecat, hadza firaqu baini wa baini, ini perpisahan antara kita. Setelah itu semua kemudian dikembalikan setelah penjelasan bahwa semua ini wahai Musa bukan urusan saya, artinya bukan kecerdasan saya. Beda dengan kalimat Musa ketika diminta Allah supaya dia tahu ada orang yang lebih pintar dari kamu wahai Musa di muka bumi ini. Ya, jadi tidak berkata bahwa saya orang yang paling hebat, paling pintar di dunia ini. Maka hati-hati dengan fitnah ilmu, karena dengan berkata bahwa saya dan saya dalam masalah ilmu, maka berhati-hatilah, ilmu bukan saja tidak berkah, tapi bahkan bisa menjadi bumerang buat kita. Fitnah berikutnya yang dijabarkan dalam surat Al-Kahfi adalah fitnah harta. Yakni saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah dan nikmat yang berlimpah, namun manusia tidak bersyukur dan bersikap zalim kepada sesama. Inilah kisah lengkapnya. Di dalam surat Al-Kahfi terdapat kisah si kaya dan si miskin. Kepada si kaya Allah melimpahkan kebun yang luas yang di tengah-tengahnya mengalir sungai yang airnya jernih. Hal ini membuat si kaya terlena. Ia menjadi sombong lalu berkata kepada si miskin bahwa apa yang dimilikinya tidak akan binasa dan kiamat tidak akan datang. Di mana dikisahkan tentang 2 orang yang berteman, yang satu kaya raya tapi sombong dan tidak beriman, yang satu lagi miskin tapi beriman. Maka si miskin yang beriman itu, dan ini juga kadang-kadang menjadi sebuah fenomena nyata di kita, bahwa harta itu menjadi fitnah. Sehingga lihatlah, kadang-kadang masih muncul kalimat bahwa menghubungkan antara agama dengan harta, sehingga ada orang yang mengatakan, mengapa saya harus sholat, mengapa saya harus puasa, orang lain tidak sholat, tidak puasa, toh ternyata kaya raya, toh ini yang sholat dan puasa tetap miskin saja. Ini tidak ada urusannya. Dunia ini dengan akhirat itu ketika harus membandingkan antara sholat dan harta. Karenanya di dalam kisah Al-Kahfi pun diingatkan,
Orang-orang yang kaya raya, hartanya melimpah ruah itu, mereka ternyata orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang tidak beriman. Persis seperti yang dihadapi Nabi SAW ketika di Mekah saat surat ini turun. Yaitu berhadapan dengan orang-orang Quraisy yang kaya raya. Di sana ada berbagai macam tokoh, yang ada tokoh-tokoh yang mereka adalah para pedagang-pedagang hebat, orang yang hartanya melimpah, kebunnya di Taif sangat banyak, tetapi mereka tidak mau beriman. Lalu si miskin menasihati si kaya untuk segera kembali ke jalan yang benar. Namun apa yang terjadi? Ya, si kaya merasa tidak perlu mendengarkan nasihat tersebut karena merasa dirinya lebih terpandang. Orang miskin tidak boleh berhenti mengingatkan saudaranya yang kaya yang lalai. Orang yang kaya hati-hati kalau diingatkan orang tidak mampu, jangan berlaku sombong seperti dalam kisah ini. Karena dalam kisah ini tidak mau mendengar. Karena si miskin mengatakan intaroni ana aqalla min kamala wa walada. Apakah ketika gara-gara kamu melihat saya ini hartanya sedikit dan anaknya juga sedikit, kamu tidak mau dengar saya? Padahal sudah dinasihati panjang lebar di sana. Bahkan si miskin ketika sudah mulai tidak didengar, maka dia mengeluarkan doanya. Asa rabbi ayyu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbana minas sama. Semoga Allah memberiku yang lebih baik dari yang kau miliki sekarang, dan akan Allah kirimkan hukuman untuk kebunmu ini. Dan benar, lihatlah bagaimana kekayaan yang kemudian menjadi fitnah bagi orang itu sampai dia tidak beriman, sampai dia lupa, sampai dia merasa bahwa rasanya kiamat tidak terjadi. Nggak ada kiamat itu, nggak ada. Kalaupun terjadi kiamat, saya dibangkitkan dalam keadaan jadi orang mulia sebagaimana di dunia saya mulia. Ini selalu tolak ukur yang salah tentang dunia itu. Maka lihat kesombongan orang itu biasanya hilang. Kesombongan itu akan hilang, tapi semua sudah terlambat. Yaitu ketika Allah hancurkan kebun, tidak ada yang tersisa, hangus. Saat itulah orang baru sadar bahwa ternyata kesombongan itu tidak ada artinya. Ternyata dia selama ini lalai oleh hartanya. Maka ini peringatan tentang fitnatul mal, tentang fitnah harta. Fitnah keempat adalah fitnah kekuasaan. Hal ini terdapat dalam kisah Zulkarnain, pemimpin yang dikaruniai oleh Allah kekuasaan yang besar. Bagaimana kisahnya? Zulkarnain adalah seorang raja yang adil dan bijaksana. Karena akhlak mulia yang dimilikinya, Allah Ta'ala menganugerahkan wilayah kekuasaan yang luas, yakni meliputi wilayah barat hingga timur dunia. Kekuasaan ini yang kemudian menjadi fitnah untuk dirinya. Ada kaum yang tinggal di dekat Ya'juj dan Ma'juj, yaitu sekelompok makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi. Mereka meminta Zulkarnain untuk membangun tembok penghalang untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Lalu sebagai imbalan, mereka bersedia menyerahkan hartanya kepada Zulkarnain. Lihatlah kalimat yang disampaikan ketika masyarakatnya meminta untuk dibantu dalam membangun semacam bendungan atau semacam tembok yang menghalangi. Kemudian Zulkarnain mengatakan bahwa, kata Zulkarnain, apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang kalian tawarkan. Karena masyarakat itu menawarkan untuk memberikan harta kepada Zulkarnain agar mereka mau membantu membangunkan tembok yang menghalangi dari musuh mereka. Dan Zulkarnain katakan bahwa apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang kalian miliki, yang kalian berikan pada saya. Itu artinya bahwa tema kekuasaan ini disandarkan bahwa kekuasaan ini dari Allah, dikuasai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya orang tahu bahwa kapan Allah mau kekuasaan bisa dicabut seketika dan itu sangat menyakitkan. Maka kemudian di akhir kisah tentang Zulkarnain pun Zulkarnain mengatakan bahwa hadza rahmatum min rabbi. Ini semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah tembok itu dibangun, Zulkarnain tidak serta-merta berbangga diri atas usahanya, melainkan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberinya karunia dan kepercayaannya.
bagaimana Allah SWT mengingatkan kita, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Ya Allah, Engkaulah yang memiliki kerajaan, yang memberikan kerajaan dan kekuasaan ini kepada siapa yang Engkau kehendaki, di mana Engkau mengangkat orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Bahwa Engkau berikan kekuasaan pada yang Engkau kehendaki, Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Jadi Allah SWT bisa mencabut kekuasaan kapan saja. Dan berhati-hatilah itu, karena ini menjadi fitnah kekuasaan. Dan belajarlah dari seorang Dzulqarnain, orang beriman yang menjadi pemimpin tapi tidak larut dalam kepemimpinannya. Karenanya dia selalu menyandarkan ini dari Allah SWT, supaya kita selalu ingat bahwa kita harus menegakkan agama Allah di kepemimpinan kita. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.